Dulu. Ternyata Pak Joko Widodo juga cinta kepada Sentana. Ya, saya berterima kasih. Surat yang tadi pagi dibawa sama Yakub Hasibuan ke Baris Krim itu, surat apaan itu? Lapor sudah punya alat yang kemudian untuk meriksa itu. Bisa dua hal. Kalau mau diperiksa secara manual, jangan tertipu dengan orang-orang yang pandai untuk merekayasa ijazah. Misalnya apa? Kertasnya beli yang lama. Ada yang jual kertas. Itu selain kertas, juga yang namanya uji tinta. Itu akan keluar spesimennya. Kepada Mikael Benyamin Sinaga, saya nih, seorang wartawan terverifikasi, diajak mengklarifikasi laporan dari IR Joko Widodo. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan hari ini saya akan menyatakan bahwa Sentana itu adalah media yang sudah berdiri sejak 1982, dan saya sendiri adalah wartawan bersertifikasi utama. Nah, jadi ini adalah produk jurnalistik. Jadi siapapun yang menyatakan ini bukan produk jurnalistik, harus mungkin memeriksa data-data ke Dewan Pers dan seterusnya. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai kelanjutan kasus ijazah. Bukan asli, bukan palsu, itu silahkan nanti pengadilan atau siapapun yang mengatur untuk menyatakan itu asli atau palsu. Tapi hari ini saya akan menanyakan kepada Pak Roy Suryo. Siap. Salah satu RS. Ya kan? Bukan rumah sakit, guys. Ini RS-nya ini. Yang katanya terlapor. Katanya. Belum terbuka nih siapa yang terlapor. Dan kedua, saya mau bertanya kepada pakar Polda Metro Jaya. Yang sudah hafal seluk-beluk gang-gangnya Polda Metro Jaya karena sudah puluhan tahun menjadi wartawan di Polda Metro Jaya. Bapak Janes ya. Kita tanyakan ya Pak Roy ya, seluk-beluknya Polda Metro Jaya kepada Pak Janes nanti. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada pemirsa Sentana TV, saya dapat 2 surat cinta. Itu dulu Mas. Kalau dulu saya waktu masih menjadi anggota DPR, kalau dapat kayak gitu, itu kami itu dulu tergabung dalam PAC. PAC itu bukan pengurusan cabang ya. Oh, bukan, itu partai. Tapi penggemar amplop coklat. Oh, bukan. Ini bukan amplop yang di DPR itu bukan. Ya, bukan yang dibuka dan dimasukkan ke anu kita kan ada kemarin, ya kan? Lagi buka, apa itu? Apa itu Mas isinya? Ini isinya silakan di Zoom. Nah, bukan pelaporan ya, undangan klarifikasi. Kepada Mikael Benyamin Sinaga, saya nih, seorang wartawan terverifikasi, diajak mengklarifikasi laporan dari IR Joko Widodo. Diulangi Mas, laporannya dari mana? Irwan atau IR, Insinyur Joko Widodo. Bukan Dokter Andes ya? Bukan. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Hebat. Yang dapat surat dari surat cinta. Hebat. Makasih ya Pak Joko Widodo. Saya juga dari dulu pecinta Joko Widodo. Dari dulu. Ternyata Pak Joko Widodo juga cinta kepada Sentana. Ya, saya berterima kasih. Nah, tapi lagi-lagi saya memohon maaf juga pada Polda Metro Jaya, karena tadi pagi memang saya banyak keperluan lah yang mendadak, jadi tidak bisa hadir. Ya boleh memang. Nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Sehingga pada malam harinya saya mendapatkan surat cinta kedua. Isinya sama lah, udah ini saya simpen aja. Saking cintanya itu berarti. Saking cintanya. Iya kan, begitu pagi. Nah, silakan Pak Janes kalau mau baca-baca sambil Pak Janes baca-baca lah. Sambil kita podcast sedikit dulu, ya kan? Oh, ini undangannya. Itu undangannya. Undangannya kan klarifikasi sama dengan yang kemarin juga orang TV One diundang. Nah, sudah ada 3 ya. 3 diundang. Sudah ada 3 yaitu. Tapi aneh bukan apa-apa ya. Saya ini Kurnia, Rustam dan Damai Hari Lubis. 3 orang sudah yang satu orang lagi Rizal masih diduga kuat ada kesengajaan ditabrak apa enggak, itu masih sedikit. Semoga cepat sembuh ya Pak Rizal Fadilah. Pernah podcast juga di sini. Betul, tapi di gips ya, moga-moga cepat sembuh. Dan satu lagi, sebelum Pak Janes, kita juga menyatakan turut berbelasungkawa, berduka, maka saya juga pakai baju hitam, ya gitu, karena salah satu teman seperjuangan kita barusan tadi pagi juga kehilangan kakaknya, kakak kandungnya, Dr. Tifa, ya, turut berduka cita atas wafatnya Mas Banu Rahim Bani Suryo. Kebetulan, kalau ini asli, Banu Rahim Bani Suryo itu pernah satu kelas dengan saya, ketika SMP dan juga ketika SMA dia di kelas P4, Paspal 4, saya Paspal 5. Jadi kalau itu asli, guys. Ya, kita dari seluruh kru Sentana Podcast mengucapkan turut berbelasungkawa. Jadi di tengah-tengah perjuangannya Dr. Tifa harus kehilangan, dan dia UGM juga asli, beliau almarhum itu UGM asli, Fakultas Teknik Geologi UGM. Kalau itu nggak perlu tanyakan lagi, saya nggak usah ditanya lagi. Nah, gimana Pak Janes? Apa tadi yang Pak Janes mau katakan nih soal apa yang ada di situ lah? Ini tapi nggak usah ngomong pasal-pasal, nanti dikira ahli hukum lagi. Bukan ahli hukum, saya memang udah pengalaman di dalam jurnalistik bagian hukum udah apa. Oke, gimana Pak? Coba. Jadi begini,
saya kan sudah lama di Polda Metro Jaya itu meliput apa sudah kejadian. Waktu pada saat Jokowi membuat laporan, wah hebat sekali, cepat pengawalan dengan ketat, kayak udah semacam kayak presiden aja yang berkunjung ke Polda Metro Jaya. Itu laporan pengaduan apa laporan Tunggu kehilangan? dulu, saya mau ceritakan dulu. Di mana-mana Pak, orang datang SPKT dulu, langsung ke pelayanan itu, didaftar, di absen dulu. Ya. Dan saya sudah di absen, di absen sudah tiba ada antrian untuk dia untuk si pengaduan itu, bukan langsung diketik, bukan langsung itu, masuk dulu konseling. Yes. Di tes konseling itu di konsultasi Pasalnya dulu, apa? bagaimana, baru langsung lah masuk diketiklah di BAP-nya laporannya. Oke. Nah, habis laporan itu bukan seperti yang banyak di podcast juga di Siarkan itu ya. TikTok banyak. Jokowi itu membuat laporan di STNK pelayanan surat-surat hilang, STNK hilang, BPKB hilang. Di situ. Loh, kok cepat sekali. Jadi Pak Janes menyangka dia melaporkan ijazah hilang. Bukan menyangka di tempat pelayanan itu hilang, mana hilang STNK hilang, bukan di situ. Mungkin mereka bisa menjelaskannya apa yang hilang. Gini, mungkin karena STNK-nya hilang, mobilnya telat bayar pajak gitu. Oh, kalau itu mobilnya telat bayar pajak. Mobil yang membawa Jokowi itu mobilnya perusahaan daripada anaknya. Tapi itu melanggar pajak, itu satu dulu ya. Kedua jangan dulu. Jadi sesudah dia lapor, tiba-tiba kok cepat banget. 15 menit dengan bangganya membawa kumul-kumul mak kuning. Oh, jangan dirusak itu bukan saya. Saya contohin dulu. Itu mau saya figurain, mau saya terminating ketiburan Udah mak kuning gitu keluarlah dia panggilan. Masa saya masyarakat dimanapun tolong Pak Kapolda, ini kasus ini loh, bukan kasusnya rakyat Indonesia menonton. Internasional sudah menonton ini dengan kelakuan seperti itu. Saya tidak menyalahkan polisi, saya tidak menyalahkan polisi, bukan. Cuman jangan sampai dirusak ini institusi polisi sama Pak Jokowi. Oke. Jelas di sini, jelas birokrasi itu udah dilanggar. Sesudah dia lapor dibawa dari LPSPKT, dia bukannya pulang di mana-mana orang pulang ke rumah dulu, laporan ini akan dibawa ke analisis. Di analisis itu kemana dibawa? Ke Kamnek ke Resmob ke Jatandras itu nggak langsung pada saat itu. Jadi masyarakat simpen dulu. Nanti masyarakat bisa menilai pelayan tuh Jokowi itu betul-betul seperti seorang raja yang makanya ya, saya bingung. Raja enggak lah. Jadi istilahnya kalau rakyat lewat jalur normal, dia lewat jalur VIP. Padahal di mata hukum sama. Semua masyarakat yang boleh di equality VIP pengaduannya itu betul. Masa satu hari tiba-tiba selesai kira-kira 2 jam 3 jam udah keluar dari Kamnek. Dengan 68, lupa saya berapa pertanyaan, 68 apa 34 pertanyaan, 30 sekian pertanyaan, dengan secepat itu pulang. Apa yang ditanya, apa yang dijawab cepat sekali. Jadi janganlah kelihatan sekali. Ini betul-betul mencoreng nama Kapolda di sini. Saya udah pengalaman, saya udah lama di kewartawanan. Ini betul-betul. Jangan tidak perlu kalau memang secara itu kalian bikin, jangan disorot, jangan dilihatin. Satu lagi, Pak Jan. Kalau kita lihat surat ini, Pak Janes, ini langsung muncul surat perintah penyelidikan nomor LP sekian dia tertanggal 30 April. Langsung keluar suratnya. Langsung. Padahal surat perintah penyelidikan keluar di hari yang sama. Iya. Rasanya ini paling cepat banget. Ini laporan paling cepat di dunia manapun. Kecuali kasus pembunuhan ya, perampokan ya. Itu bisa. Ini mah kasusnya kasus Pencemaran nama baik kan penting juga, Pak. Istilah pasal permen karet. Karena permen karet ini. Tunggu dulu, saya juga kadang-kadang jadi agak emosi saya. Di sini kemarin diundang mereka kita liput juga. Yang berapa 3 orang yang diundang kita di sini undangan klarifikasi, tapi dimintain keterangan. Loh, mau di BAP. Jangan diklarifikasi, bikin jadi saksi. Udah jadi belepotan saya dipelajari masyarakat ini. Masyarakat dunia membaca laporan ini. Aneh bin ajaib. Hari Rabu dilapor, tahu udah hasil penyelidikan Rabu. Kapan diselidik, kapan dilidik? Aduh, tolong Pak Prabowo ini. Ini udah mencoreng ini. Saya bukan benci sama polisi, enggak. Cuma jangan sampai pada Polri. Saya dari dulu kok, terus terang saya setia sama polisi kok. Saya selalu boleh tanya wartawan di mana. Oke. Setia di Polda Metro Jaya terus, Pak Janes ini dari dulu. Hebat. Tapi ya memang betul. Jadi kalau kita lihat, inilah yang sebenarnya kita harapkan. Jadi polisi itu kan kita cinta kepada polisi. Presisi katanya, ya kan gitu. Jadi harusnya semua equality before the law. Masuk juga melalui pintu depan. Jadi mobil juga nggak harus parkir persis tepat di situ, ya kan. Kemudian ternyata mobilnya belum bayar pajak tadi, ya kan. Netizen ini luar biasa ya. Hasil karya BIN. Bukan kita yang bukan Badan Intelijen Netizen ini. Gitu. Terus ternyata apa? Jadi habis dari SPKT itu kan kemudian langsung diterima di gedung Reskrim ya kan? Langsung di Kamnek. Dan itu hanya 2 jam loh, Pak Janes. Ya makanya saya bilang habis dari SPKT itu harus dianalisis dulu kan, nggak langsung ke mana. Dan langsung terbit surat perintah penyelidikan. Iya, aneh cepat. Jadi aduh, betul-betul bagaimana ya, VIP si Jokowi. Dan hanya dalam 1 minggu
diperiksa ya orang-orang yang diklarifikasi ini ya. Iya, tapi sementara yang di Mabes Polri tapi syukur lah sekarang udah walaupun lambat, tetap lambat ada yang ditunggu. Nanti kita bahas tuh. Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Oke, kita terima kasih ke Barreskrim sudah melakukan pekerjaannya dengan betul-betul. Sudah jalan. Soal ijazah yang dibawa seseorang ke Barreskrim itu nanti kita bahas ya. Tapi saya pengen bahas ini Pak. Iya. Kan RS itu Roy Suryo ya. Udahlah nggak usah bohong kita lah. Nggak usah munafik lah kita bilang RS itu. Ada nggak nama saya di situ? Nggak ada. Kan aneh, manggil orang. Memang itu juga saya lihat. Ini juga nggak ada nyebut-nyebut Terlapornya nggak ada, ini. hanya pelapornya aja. Terlapor nggak ada. Yang melanggar undang-undang Jadi surat itu kalau orang bikin bahasa Indonesia dengan baik, kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjeknya ada, pelapornya. Pelapornya ya, ada. Kan? Ya, predikatnya nggak tahu siapa, objeknya nggak ada. Iya. Tapi di Humas Polda Metro Jaya mengatakan di RS, SS disebut, tapi di sini nggak dibikin, harusnya dilampirkan dong. Kalau RS itu memang Roy Suryo, Pak Roy sudah dapat undangan belum seperti ini? Lucunya, sampai dengan detik ini kita ngobrol. Saya dapat 2 loh. Lah ya, malah udah 2-0. 2 maksudnya 2-0. Udah agregat 2-0. Jadi saya masih kosong. Bapak nggak dapat ya? Sampai dengan detik ini belum. Saya bukan bilang nggak dapat loh ya. Sampai dengan detik sampai ini. Sekarang belum. Padahal sampai kan podcast ini iya, padahal kan namanya kan selalu disebutkan RS, Dr. T, RF, malah ada tambah lagi ada ES, ada K. Ya kan? Meskipun yang K terakhir sudah kemarin Sudah Kurnia ya. Kalau K itu Kurnia, kita kalau nggak K tahu itu juga. Kurnia, kita nggak tahu kan K itu Kurnia atau Mas Kosinudin. Itu juga bisa juga. Bisa aja. Bisa. Tapi belum. Jadi ya ini memang lucu ya gitu. Janggal ya ini Pak? Sangat janggal. Jadi satu itu ya. Terus yang kedua adalah kan itu pelapornya ada jelas. Dan dahsyatnya lagi Pak Janes, kalau kita baca ini ya, kita nggak bicara isinya ya. Iya. Dan saya bukan orang hukum ya. Ngeri kali ini. Ada melanggar pasal-pasal berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. hukuman mati. Jangan dong. Jangan dong. Kayak gitu pasalnya memang ada di 6 pasal ya? Seperti kemarin dibilang ahli hukum ada disisipkan di situ pasal 35 itu. 35, 32 itu ada penyeludupan, benar itu. Iya, itu penyeludupan pasal. Terlapor nggak ada, tapi pelapor di situ. Karena nggak melanggar pasal siapa? Iya, karena pasal itu, ya kebetulan itu kan undang-undang ITE. Ya. Jelek-jelek gini ya. Saya dulu kan ikut membentuk undang-undang ITE, salah satu ya, bukan saya sendiri yang buat. Tapi termasuk narsum di undang-undang itu, dan ketika itu dibuat, itu merevisi pasal 32 dan 35 itu kalau ada seseorang, saya misalnya ngirim transfer kepada Pak Janes ya. Kemudian harusnya saya transfer 1 juta. Tapi saya ubah jadi 10 juta. Nah, itu saya melanggar pasal itu. Jadi ada dokumen elektronik yang kemudian kita ubah untuk menjadi palsu. Itulah pasal 32. Kebalikannya, kalau kemudian Pak Janes mengatakan, oh terimanya hanya sekian, tapi mengatakan ini asli. Jadi harusnya dokumen itu palsu, tapi dinyatakan asli. Nah, itu saya makin parah. kena. Itu makin parah. Gitu. Misalnya Jadi, saya punya foto Pak Roy nih, terus saya tempel-tempelin kacamata gimana? itu justru yang kena. Jadi kalau ada orang YouTuber yang lain gitu YouTuber yang lain yang kemudian saya dikasih kacamata, justru dialah yang harusnya kena itu. Kalau polisi itu benar-benar independen dan clear netral. Ya mudah-mudahan lah. Iya, jadi justru orang misalnya yang memposting sebuah gambar, ya entah gambar apalah ya, gitu surat atau apa misalnya ini. Kemudian ternyata yang punya surat itu mengatakan bukan yang itu suratnya. Surat itu nggak pernah saya keluarkan. Nah, orang yang memposting itu yang kena malah. Wow. Jadi dia menganggap asli. Kalau ini kan saya tunjukkan dengan bangga ini Pak. Iya, karena Ini namanya kan ada bagaimanapun ini kebanggaan saya bahwa Pak Joko Widodo mencintai Sentana. Itulah yang saya dapat. Satu lagi yang menarik, Mas. Mas tadi ceritakan di awal, Sentana ini sudah ada sejak tahun 82 gitu. 82. Waktu itu pakai mesin ketik atau pakai apa? Oh, mesin cetak press gede banget. Udah pakai Windows belum? Ya enggak lah. Windows apaan? Zaman dulu kita ngetik Nah, ya. Gini, kadang-kadang Itu beritanya. itu bukan Terus kalau salah pakai apa? Anak sekarang, guys, mungkin udah nggak ngerti itu Pak, itu tip X. Iya. Ya kan, tip X itu kalau salah, terus di cairan itu terus di gini. Kalau sekarang ganti tipis apa? Delete. Ya, delete. Ya, tinggal tutup tombol aja. Jadi artinya tahun 82 ketika Sentana itu padahal kan itu percetakan penerbit besar gitu ya, gitu sebuah koran atau majalah besar gitu, itu aja masih pakai mesin ketik. Betul ya kan? Kalau bisa ada yang tahun 85 itu udah pakai Windows. Ya, tapi itu menarik lah. Ya, itu nanti itu salah satu juga benar. Memang Iya. Sentana itu udah 82 dicetak dan ya Pak Janes sudah ada di situ. Iya. 82 nih. Iya. Saksi hidup. Nah. Kalau ini. Saksi hidup Saya saya. bukan tentara ya. Bukan tentara saya. Tapi saksi hidup. Saksi hidup. Oke. ada yang bilang saya saksi hidup tentara nggak pernah melakukan Oh, ada itu nanti lah itu. Nanti Itu saudaranya Pak Janes itu nanti itu. Nah, Biarkan dulu jenderal sama jenderal main di situ. Oke. Iya. Nah, jadi kita berharap yang nanti saya akan diperiksa Rabu. Ya. Ya, saya juga mengapresiasi nih Pak. Kita harus fair. Saya mengapresiasi para penyelidik Betul. di Polda Metro Jaya bahwa mereka profesional. Harus. Dengan menanyakan kepada Kurnia, Damai Hari Lubis, Ya. dan Mas Rustam. Rustam kemarin ditanya dengan baik dan
mereka pulang dengan baik. Iya, klarifikasi aja bisa klarifikasi. dari jam 9 pagi sampai 11 malam deh. Iya, Dahsyat itu. mungkin pertanyaannya 1000 kali. 70 sekian katanya. 70 aja ya. Katanya 70 aja iya. butuh 10 jam. Iya. Makanya saya Satu bilang pertanyaan juga berapa itu jam? klarifikasi seharusnya tidak bisa diberitakan cara di BAP dituangkan, nggak bisa. Tapi ya udahlah, memang kalau memang Oke begitu lah. permintaan kita nggak marah. Tapi saya akan datang ke hari Rabu. Ya pasti dong. Saya akan datang hari Rabu, Pak. Itu namanya sesuai dengan slogan kemarin. Jadi dikebut. Oke, Gas. Oke, kebut makanya laporan polisi tercepat di dunia ini. Gak apa-apa. Saya akan datang hari Rabu dan kita akan mengklarifikasi kepada Polda Metro Jaya apa yang saya ketahui. Iya. Padahal yang saya ketahui sedikit sekali sebenarnya. Tapi ini kan lucu ya. Artinya ini kata Bu Kurnia kemarin. Ya, ketika dia berkuasa, ya, dia sudah menyusahkan rakyat. Gitu. Ya. Nah, ketika dia udah nggak berkuasa, masih menyusahkan rakyat juga. Buat apa sih? Buat apa sih podcast ini diundang? Menyusahkan masyarakat dan mengadu domba masyarakat akan perbuatan ada yang pro, ada yang kesana. Aduh, sampai di TikTok macam-macam lucu-lucu ya kita dengerin ini semua. Iya, tapi Pak Janes terkenal di TikTok sekarang. Iya. Jadi ini juga sama. Potongin. Sama Mas dengan puisinya yang disampaikan oleh Mbak Rahma Sarita. Oke. Anjing kurap itu, ya kan? Oh iya. Dia Ada yang channelnya nipu, dia yang lapor. Oh, ya, Siapa kita nggak ngerti loh ya. Nggak tahu lah. Nggak tahu Itu Pak loh. Janes Ya maksudnya itu. Iya. Saya kan nggak Pak kurang, Pak Janes. Nah, tapi ini Pak, itu soal Polda Metro Jaya. Saya harap nanti hari Rabu dia akan memeriksa beberapa orang lagi untuk diklarifikasi, seperti saya salah Termasuk satunya. kayaknya kabar-kabarnya salah satu podcast juga. Oh iya. Iya, yang A ya, inisial A. Heeh. Nah, itu cari aja entah siapa. belakangnya A juga. Nggak tahu, nggak tahu. Apa itu ya? Ya entah apalah A itu. Nah, tapi saya harap nanti media-media yang menyuarakan seperti ini, apalagi media yang saya wartawan bersertifikat. Betul. Nah, kita bukalah semua yang kita tahu, tapi Persis. memang yang saya tahu hanya sedikit. Aha. Jadi Pak penyelidik nanti jangan kecewa. Betul. Cuman Bahwa yang saya tahu cuma sedikit. juga jangan lari dari surat itu kan. Oh iya, tidak boleh lari dari surat Iya, itu. surat itu kan ada tanggalnya, nggak usah saya sebut lah tanggal berapa. Ngomong-ngomong surat, Pak. Heeh. Surat yang tadi pagi dibawa sama Yakub Hasibuan ke Baris Krim itu surat apaan itu, Pak? Itu kan dibawa sama orang namanya Wahyudi Andrianto. Ya. Itulah adik ipar dari Satu tas. Iya, satu tas katanya. Itu Banyak banget. adiknya Rian. Loh, kalau surat itu baru benar kalau satu tas. Ya. Tapi kalau kemarin konon kabarnya ketika tadi Pak Janes ke SPKT dan ke gedung itu. Dikuul-kuul. Ya, itu kan aneh Dikuul-kuul. dilipat-lipat itu. Ya. Itu Padahal ijazah UGM besarnya besar, lebih besar dari folio. Jadi ukurannya itu kayak A3 gitu loh. A3 ya? Iya, jadi kalau Oke. kemarin tuh udah menunjukkan ijazah, itu saya kira ada yang nggak bener gitu deh. Oke. Dengan kata lain bohong. Oke. Iya kan gitu. Tapi yang di tas tadi itu Nah, kemungkinan kalau tadi bisa. kemungkinan benar ya. Tadi Kita benar. fair. Fair. Dan Kita fair. kalaupun Bareskrim misalnya akan melaksanakan benar-benar yang dilakukan akan menguji itu, ya itu harus disita. Yes. Iya kan? Oke. Kan itu sesuai dengan laporan di Bareskrim pada bulan Desember Iya. tahun lalu Iya. oleh TPUA. TPUA. Ya, gitu. Dan Harus Bareskrim disita. kan kemarin sudah sampai ke Polresta Solo itu menjelaskan itu dan mereka ketemu dengan orang-orang kabarnya menanyai sampai 34 apa berapa gitu ya. Gitu. Saksi-saksi dan bukti dan juga ke UGM. Jadi saya kira bagus. Ya, saya salut dengan iya. kinerja Baris Krim. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja apa hasilnya. Cuman sekali lagi, Mas. Semoga itu bisa menghasilkan hasil yang kemudian benar-benar masuk akal oleh masyarakat. Masuk akalnya begini. Ketika kami, ya saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa ke UGM pada tanggal 15 April itu kan kita sudah pegang betul yang namanya primary evidence. Skripsi. Ya, skripsi. Nah, Oke. skripsi yang abal-abal, saya harus bilang gitu. Berarti kayak gini lah contohnya. Ini sudah pegang nih. Iya. Nah, ini primary evidence sudah Primary pegang evidence nih. sudah kita teliti, sudah Ah. kita scan pakai kamera resolusi tinggi yang hasilnya bukan hanya JPEG tapi Ah. RAW. Jadi RAW itu bisa kita teliti benar profilnya dan itu tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada lembar pengujian, nama dosen pengujian salah dan satu lagi nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang Soe di situ Soe. Ya. Terus yang kedua, itu kan skripsi itu konon kan November 1985. Ya. Di situ sudah tertulis profesor. Oke. Padahal di halaman terima kasihnya masih tertulis doktor. Dokter. Dan harusnya memang doktor. Ya. Karena Profesor Dr. Ahmad Sumitro itu baru pengukuhan guru besarnya bulan Maret Nah. tahun 1986. Berarti tahu banget sih Bapak ya. Jadi kok bisa? Ini tiba-tiba sudah semoga profesor. Baris Krim sampai ke situ ya. Nah, Malah kalaupun itu- Bareskrim tidak sampai ke ijazah, misalnya mereka bilang, oh kan kamu punya cukup skripsi tidak sampai ke skripsi. Ya. Dia bilang yang kami periksa cukup hanya Ijazah. Nggak boleh. Satu analogi yang sederhana saja, Pak Janes. Kalau ada telur ayam busuk, ya telurnya menetes jadi ayam nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak ya. Ya Kok Pak udah. Janes tahu sih? Ya ini skripsinya. Ayam. Jadi kalau ada losi busuk, Ini skripsi udah palsu nih, masa jadi itu. Ini telurnya ayam. Ini Kami, busuk. kami mungkin nanti akan menghormati apapun hasil dari
lab cream ya, atau sorry, lab form, ya. dari baris krim. Tapi kalau ternyata dari sininya kemudian sudah busuk telurnya, ya nggak mungkin jadi Ayam juga tapi ayam busuk. ayam tiren. Ayam tiren. Artinya kemarin. Nah itu. Jadi Iya. artinya adalah kita tetap appreciate ya, salut kepada baris krim dengan lab formnya, tapi ya biar masyarakat nanti juga yang menilai. Gitu loh. Masuk akal nggak gitu loh? Nah, Logika. soal masuk akal atau tidak, sebenarnya tes apa sih yang Pak Roy harapkan dilakukan oleh platform baris krim? Lapor sudah sangat canggih ya. Artinya kan meskipun ada ya yang ngaku-ngaku ahli digital forensik lainnya, lawannya Pak Resmond yang itu. inisialnya JS. JS. Nanti dia kepalanya kepalanya gede lagi. Yang dia suka mengobok-obok. Mengobok-obok. Itulah lagunya. Lagunya. Nah, itu tadi yang namanya ijazah yang ukurannya gede tadi, itu Lab4 sudah punya alat yang kemudian untuk meriksa itu. Bisa dua hal. Kalau mau diperiksa secara manual, ya itu dengan diuji karbon kertasnya. Kemudian fotonya yang ada di situ, konon kan katanya tidak dilaminating. Itu kan lebih bagus. Bisa diperiksa fotonya yang ada di situ ditempel atau foto asli atau enggak. Kan kelihatan apakah capnya itu benar-benar ada warna merahnya itu melewati jasnya apa enggak. Karena dalam hasil analisis pada foto yang disebut ijazah itu yang diposting oleh salah satu kader itu yang dia katakan asli gitu. 1 April kan dia mengatakan asli. Yang pernah sudah sama Pak Roy kok. Sebut aja sih namanya. Makanya si Sandi itu yang dia awalnya bilang saya dapat dari Dian, tapi bukan Dian Sastro. Bukan Dian yang lain ya. Dia bilang saya dapat dari sumber terpercaya, saya muter sempat dikira itu dapat dari Jokowi asli, kan ternyata enggak. Dia kan dapat dari orang namanya Andi Pramul apa ini? Nanti cek di channel sebelah. Nah, itu ternyata itu sudah diperiksa sama Dr. Resmond bahwa lintasan warna merahnya itu ternyata tidak ada di warna hitamnya itu. Nah, jadi kalau mau manual itu juga bisa. Atau kalau mau yang digital sekarang bisa, itu di scan pakai scanner resolusi tinggi. Nah, dari hasil scan-nya itu yang masuk ke komputer, kemudian dari situ juga bisa dibedah lagi. Jadi sebenarnya ada dua hal. Jadi bukan berarti yang namanya bukti analog ya atau bukti fisik itu nggak bisa diperiksa secara digital. Bisa. Gimana sih kalau masa sampai dengan sekarang masih ada orang yang berpikir itu bukti analog ya harus diperiksa secara analog. Dan apakah memakai ELA juga? Oh iya. Error level analysis. Betul, kalau sudah jadi digital, dia bisa dicek itu. Logikanya begini, error level analysis, sehingga dia akan ketahuan mana yang sudah pernah itu ada editing. Logikanya sekarang gini, kan ada orang bilang, enggak loh, kalau yang namanya barang fisik atau barang analog, itu harus diperiksa analog. Oke, sekarang kalau dulu, kira-kira teknologinya itu 20 tahun yang lalu, dokter kandungan, itu kalau mau memeriksa bayi, itu pakai apa di dalam kandungan? Mungkin hanya pakai USG. Sebelum ada USG. Sebelum ada USG maksudnya. Ya, stetoskop. Didengar aja Didengar aja kan gitu. Ini Pak Janes pernah mengalami ya? Bukan mengalami hamil saya. Mengalami. Jadi kalau ada dokter ya, spesialis obstetri kan, dokter ya, SPUG itu periksa apa? Sekarang itu kan manual periksanya. Sekarang dokter yang sama, kalau meriksa kan sudah pakai yang namanya USG ultrasonografi. Dan USG pun sudah ada yang sistemnya 4D sekarang. Jadi kita bisa lihat kan bentuk bayinya kayak apa gitu kan. Oh ini gini lucu. Itulah teknologi digital. Gitu loh. Jadi orang kan sekarang bisa bayangkan apa iya kalau bayi itu sampai dengan sekarang kalau ada teknologi yang didengerin gini kan enggak juga. Kita juga bisa periksa pakai USG, kemudian muncul gambar bayinya bahkan 3-dimensional atau 4-dimensional itu. Jadi itulah gunanya teknologi, gunanya ELA, kemudian gunanya face comparison, face recognition kayak gitu. Jadi terserah Lab4 mau pakai apapun ya, tapi saya tahu sangat canggih bisa meriksa. Dan jangan tertipu dengan orang-orang yang pandai untuk merekayasa ijazah. Misalnya apa? Kertasnya beli yang lama, ada yang jual kertas. Ada yang jual Ada kertas tahun 60-an pun ada di situ. Meterai lama Rp100 itu ada. Harganya memang nggak Rp100, lebih mahal sekarang. Tapi kalau saya, walaupun Bapak bilang tadi melalui polisi digital, kalau saya secara alami, sesuai dengan pengakuan wartawan yang hadir di rumahnya Pak Jokowi itu, kan diperlihatkan. Betul. Pakai kacamata. Fotonya berkacamata. Dari situ aja. Jadi kalau besok polisi digital deh, kalau saya sih langsung nggak benar udah. Jadi kalau besok di baris krim, ternyata yang dianalisa itu yang fotonya tidak berkacamata. Nah, berarti wartawan itu bohong. Kalau wartawan ngomong dibenarkan kan ditanya itu sama benar bagaimana fotonya? Ada foto ijazah berkacamata. Siapa yang benar? PSI benar atau wartawan itu? Karena gini, Mas, tolong diingat semua pemirsa. Udah jelas kok. Wartawan itu mengatakan kok jelas ini. Gimana tapi kami diperlihatkan sih. Tapi nggak boleh dipoto terus. Lihat Bapak lihat ijazahnya bagaimana? Berkacamata. Padahal dia sendiri kan bilang, ya ijazahnya katanya tidak pernah keluar. Kalau tidak pernah keluar, tim KPU apa yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta
di kampus Universitas Gadjah Mada kepada wartawan itu juga yang pakai kacamata itu. Oke. Terus yang diposting tadi. Jadi kalau Dr. Resmond saya kemudian menganalisis apa yang sudah diposting itu dan apalagi dikatakan asli gitu kan. Oke. Ya udah sekarang bisa kelihatan Nah. siapa yang merekayasa itu. Lalu satu lagi Pak, Ah. itu kita nanti akan lihat ya, Ya. apakah yang dianalisis Barreskrim itu Ah. yang berkacamata atau yang tidak, Ya, atau itu- dokumen lain. itu gitu jadi polemik lagi. Itu kita Ya. tunggu Ya. dari Barreskrim. Ya. Nah, tapi satu yang penasaran saya Pak, Nah. sebenarnya kalau keluar hasil dari Barreskrim Ah. atas lab 4 ini, Ya. apakah ini dua macam nih Ya. di pikiran saya, Ya. karena saya nggak pernah. Ya, ya. Misalkan satu, ijazah tersebut adalah asli, Ya, identik. begitu doang. Aha. Ataukah ada contohnya nih, kayak kita ngetes gula, Ya, ngetes, ya. ngetes Aha. darah, Aha. 15 ke 20. Ah. Apakah ada parameter-parameternya Harusnya nanti? ada, Harus begitu. ada, harus ada. Karena nanti mesti harus ada. Jadi nggak boleh hanya satu kalimat saja asli atau tidak. Asli Identik. atau tidak. Dan itu harus diumumkan kepada masyarakat. Oke. Kemudian harus dilihat ijazahnya seperti apa. Kan itu kan sudah terbuka. Dan satu lagi, ijazah itu tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 17 di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi nanti Barreskrim harus memberikan penjelasan kepada publik Betul. setelah analisisnya selesai Ya. berupa ya, ijazahnya seperti apa? setidak-tidaknya malah justru kepada tim TPUA yang meminta itu. Kan ini Oke. proses pelaporan, hasil dumas. Ya, yang Pengaduan melaporkan kan TPUA. TPUA. Jadi yang wajib menerima pertama hasil itu adalah TPUA. Oke. Bukan kemudian kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan kan katanya sudah jelas itu ijazah Ya, asli. dia kan dia kan udah tahu Nah, iya, asli jadi atau tidak. TPU. Nah, dari situlah nanti akan berkembang. Maka pertanyaan saya tadi, sampai ke skripsi apa enggak? Sampai ke ayam atau telur itu atau enggak? Atau kalaupun nanti ternyata skripsi juga ikut dianalisis, saya harapkan Harus itu, memberikan- Pak. Itu harus. Dan ternyata nanti berbeda, misalnya skripsinya asli. Loh, kalau asli dan kemudian bentuknya kayak gitu, waduh, kok bisa Universitas Gadjah Mada meloloskan sebuah skripsi yang abal-abal kayak gitu? Tidak Oke. ada lembar pengujiannya, tidak ada lembar pengasahannya, tidak ada tanggalnya, nama Ya, UE ya, ya, dan ya. U beda, nama Pak Kasmujo nggak ada, ya. Oke. Itu kan fatal. Atau kalau lebih fatal lagi, Mas, gini, nggak apa-apa kalau siapa tahu mereka mau merekayasa. Nanti di skripsi yang diperiksa ada lembar pengujiannya. Nambah. Nah, itu lebih fatal lagi. Karena kata lawyernya gitu loh, ada semua lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Wah. Skripsinya, waduh, ini Itu konyol di lagi. TV lagi diungkapkan Ya, waktu dan berdebat itu, di TV. itu sama berarti Pak apa? Itu berarti apa? Universitas Gadjah Mada sudah memberikan bukti yang tidak benar ketika kami secara resmi datang ke sana. Tanggal 15. Tanggal 15. Masuk tuh pasal tadi malah membuat tidak otentiknya. Waduh. Makin repotan. Aduh, malah UGM yang kena jerat pasal-pasal ini. Bisa UGM yang posting di Twitter, ya. Oke. Dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Kehutanan. Saya jadi salah lagi Oh iya, jangan. Kayak ibu-ibu yang Fakultas Teknik tidak ada masalah. kan? iya, kayak ibu-ibu yang bilang Joko Widodo Kedokteran. adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Itu. Jadi jangan sampai salah. Dokter hutan. Utang lagi nih kacau nih. Iya. Dan malah ini Oke. maaf loh. Sekarang itu saya sedih ya sebagai lulusan UGM. Karena menjadi guyonan di mana-mana. Iya. Jadi kan Fakultas Teknologi Kayu. Singkatannya apa? Fuck you. Aduh. FAKYU loh ya. FAKYU. Bukan FUCK. Oh ya, itu bahasa Inggris. OU ya, Ini bahasa bukan. Indonesia. Aduh. Ada, Bahaya ini. ada lagi kemarin Katanya pakai teknologi kayu. kaos saya lihat di jalan karena kasih foto aja UGM Apa itu? Universitas Gadjah Mulyono. Aduh. Aduh. Tapi balik ke yang serius dulu sedikit lagi, Pak. Sedikit Ya. lagi. Jadi TPUA mendapatkan ini nih. Katakanlah ini ya. Nah, hasil. Ya, itu rinci harus detail. Hasilnya rinci nih. Ya. Apanya sekian persen, sekiannya kertas anu benar pada antara tahun sekian. Jenis Oke. kertasnya apa? Saya nggak akan sebutkan di sini ya. Ya. Nanti ditiru ya. ya pokoknya apa yang semua itu tebal, adalah tebal kertas harus ada, gram kertas harus ada, kemudian nanti bahan kertas, jenis kertas itu semua harus ada. oke. Dan itu diterima oleh TPUA dulu. Harus TPUA dulu. Karena dia Kalau melaporkan. TPUA malah nggak ingin terima. mempublikasikan itu Boleh. Tapi kan ini rahasia pribadi. Oh enggak, Ada. rahasia itu. Itu nggak rahasia Masih pribadi, tidak Pak. ada. Nanti yang menentukan asli tidaknya itu di mana, asli di situ itulah pengadilan. Oke. Tapi Ya, jangan pengadilan. yang jelas Maaf, TPUA. nih, jangan merasa bangga mereka ini pengadilan seperti yang dilakukan kepada si teman saya rekan wartawan Bambang Tri. Nah. Oh, yang iya. sampai ditahan dia sampai hamil istrinya oleh seorang polisi itu pernyataan. Benar kok. Oh, itu itu pernyataan pernyataan dia, Bambang ya? Tri kok. Iya. Kan ngeri ini sedang. Iya. Ini korban-korban ijazah palsu ini. Betul-betul banget. Bambang Tri di penjara tanpa melihat dibilang dengan bangganya pengacara kami sudah menang berapa kali karena sementara di pengadilan sampai sekarang Bambang Tri pun bilang tidak pernah memberikan Ditunjukkan itu. menunjukkan ijazahnya. Saya sudah Oke. didesak begini. Tapi- terkeluar jadi termasuk juga Gus Nur loh. Iya. Yang
trauma mereka ini loh. Saya paling iba loh. Makanya saya bilang, tolonglah, jangan sampai Mabes Polri, maaf saya angkat tangan Mabes Polri, jangan sampai terjadi lagi kasus Jessica dan kasus KM50, apa yang dikata Pak Dr. Resmond itu. Ya. Itu betul-betul tolong kita jagalah. Saya cinta sama Polri kok, betul. Pak Prabowo tolong, jangan sampai rusak nama Polri akibat perbuatan salah. Tak tambahin sedikit lagi, Mas. Oke. Jadi hasil itu ya supaya ini hati-hati supaya nggak salah. Di situ selain kertas juga yang namanya uji tinta. Itu akan keluar spesimennya dari tinta itu tadinya apa? Itu misalnya bahannya apa tinta itu? Nah, itu paling bahaya. Semua ada ke situ bisa, sampai Pak. ke situ. Itu nggak bisa dicari lagi tinta itu. Jadi tinta itu ada beberapa macam di situ. Iya, Ya iya, di ijazah iya, itu. iya, Ya kan? betul, Tinta printingnya apa? Iya, Oke, iya. satu. Ngeri juga Tinta ya. untuk menuliskan nama itu apa? Iya. Harus keluar itu. Kemudian tinta capnya apa? Iya. Itu beda-beda semua. Kalau itu nggak bisa dicari lagi. Harus. tinta itu. Kalau Itu- ada Karena itu harus sejujurnya ada. ya, kalau saya melihat cap yang ada di situ, saya tinggal pergi aja ke toko sebelah sini. Nggak bisa. Bikinin dong cap seperti ini. Oh, bisa. Cap kan bisa keluar, tapi tintanya kan Cap beda. kan bisa sampai dengan salah harusnya fakultas atau fakultat. Bisa. Iya. Tapi kan usia tinta Tintanya itu ya, oh, itu. nggak boleh. Itu yang paling- Iya. paling nggak bisa Usia dibohongin. kertas bisa dibohongi. Itu Tapi benar. tinta kalau dia bisa dapat tinta pada tahun 1985, nah itu. Jadi harus detail, Gila. harus benar-benar betul ya, tidak boleh salah. Kemudian kalau di ijazah itu tidak ada nokta hitam-hitam seperti yang diposting oleh kader itu. Berarti yang diposting oleh kader itu palsu. Hoax itu dia. Dan dia bisa Iya, dijerat. Betul. Kenapa kami waktu itu yang diteliti itu? Ya kan kemudian kan dikatakan nih, wah itu Resmond dan Roy itu meneliti alat bukti yang salah. Nah. Yang diposting itu. Oh iya. Yang asli katanya itu. Dan itu hampir sama dengan yang ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Oke. Jadi ini si malakama ini. Jadi Gitu. Pak, untuk menutup biar pemirsa kita jelas nih Pak. Ya. Berapa lama sih kita harus menunggu Oh enggak, analisa kalau ini baris cepat. krim ini? Kalau ini cepat. Baris Masa sih? Iya. Berapa lama kira-kira? Enggak 1 sampai bulan, 2 enggak, bulan? enggak nyampe. Karena uji tinta, uji kertas itu namanya disebut uji karbon itu ya. Ya. Karbon itu kan bahan bukan uji karbon itu pakai kertas karbon gitu bukan. Ya itu istilah itu. Ya. Karbon itu kan bahan pembentuk ya. Ya. Nah, itu kalau dilakukan di puslab 4 itu cepat bisa. Berapa lama? Itu nggak sampai seminggu. Enggak sampai seminggu. Meskipun ya kami kan kemarin sempat itu menyatakan men-challenge ya gitu. Kalau itu nggak mungkin nggak sesuai, kami akan minta perbandingan internasional. Ya. Itu juga akan kita lihat nanti kalau setelah kami menilai nanti ya. Setelah keluar setelah laporan hasilnya, ini. hasilnya kayak Hasil apa? ini. Sama kan? Kayak kalau kita misalnya tes ya di laboratorium. Ya, tes darah. Tes darah. Kan nggak cuman kita bisa dapat darahnya sehat. Kan nggak? Ya. Kan kita tahu nanti SGOT-nya berapa. Ya, gulanya kan? berapa, Gula kolesterol darahnya berapa. Sebelum Asam urat, makan, segala macam. sesudah makan, setelah puasa, Ya. setelah kan itu. Dan kalau kita nggak percaya satu laboratorium, Boleh. ke rumah sakit sebelah. Iya. Boleh dong. Boleh. Masa kita dilarang ya kan? Apalagi kalau mereka tidak meriksa skripsinya. Oke. Itu berarti tidak valid. Jadi Pak Roy merasa minggu depan, kan hari ini nih, ini hari Jumat nih. Ya, ya. Ya oke lah, kita kasih lah libur Waisak apa Ya, segala ya, macam. Ya, sekitar Senin lah, Senin 2 minggu lagi. Dua minggu lagi, Seharusnya itu sudah pasti ada. sudah keluar. Seharusnya sudah keluar. Ya, karena ini juga dibutuhkan semua. Laporan yang diadukan, ya termasuk yang mau diperiksakan ke Mas, itu kan awalnya kan pencemaran nama baik, ya kan? Atau pembaikan nama cemara. Itu kan juga didasarkan ke dokumen itu. Berarti tanggal 19 ya, Ya. saya ngecek kalender ya. Tanggal 19 Kira-kira itu seharusnya sudah keluar. Sudah keluar. Kalau Gitu. hanya apa namanya proses Menguji itu. Iya. analisanya Iya. aja. Terus kemudian Tapi mungkin ngantri kali Pak. Ya enggak lah, ini kan prioritas. Nyatanya ke SPKT cepat. Satu lagi yang menarik. Oh, Ijazah SMA-nya. Ya. Kalau ijazah SMA-nya itu teliti betul capnya. Apakah benar di tahun 80 itu cap dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu capnya adalah SMPP dalam kurung SMA 6. Wong SMA 6-nya belum ada. SMA 6-nya itu baru ada tahun 86. Itu capnya benar apa enggak? Dan itu juga nanti kena uji tinta juga Oh Pak. iya, betul. Itu tintanya Oke. sesuai. Kalau ternyata, capnya beda, bukan yang itu. Loh berarti yang digunakan untuk mendaftar dan fotokopi di mana-mana itu apa? Salah lagi kan? Fotonya pun juga. Apakah boleh foto sebuah SMA negeri, SMPP waktu itu gondrong? Nah. Kalau yang perguruan tinggi UGM kan kita pertanyakan kacamatanya. Kacamatanya. Nah kalau itu gondrong mas. Gondrong itu kalau mungkin dia sekolahnya di SMA Kolese di Brito di Jogja, boleh. itu mungkin boleh. Ada Tapi beberapa ini di Jakarta yang SMA boleh. negeri. Ya kan, yang jadi SMA 6 Solo, tadinya SMPP 10, SMPP 40 di Solo itu gondrong. Jadi terlalu banyak hal-hal yang harus Dan ini diperhatikan. semua harus dikerjakan dengan baik oleh Bareskrim. Betul, Puslap harus periksa itu. Ya, Ya saya sih punya apa namanya? Saya optimis Harus. pada Bareskrim. Iya. Karena mereka juga tanpa tersebar-sebar beritanya kemana-mana, mereka ternyata sudah memeriksa puluhan orang loh. Persis. Nggak apa-apa, Orang itu bagus. UGM, Kita yang saya apresiasi. dengar KPU RI, KPU Jakarta, sudah diperiksa semua ini oleh Bareskrim tanpa disebar-sebar ke media. Jadi media nggak perlu tahu
kami bekerja dalam senyap tetapi selesai pekerjaan. Tapi juga gini, bagus itu keren. Menurut saya itu keren. Barreskrim keren. Koreksi juga untuk instansi yang lain termasuk selain UGM ya. KPU, saya salut kepada mantan ketua KPU waktu itu yang di salah satu talk show mengatakan kami tidak meriksa itu kok gitu. Jadi KPU itu sebenarnya hanya memverifikasi ini capnya benar apa enggak verifikasi. Ya. Itu kan namanya nggak meriksa. Tapi Ya, justru jawaban bukan meriksa tinta kayak ya, gitu ya. jawaban KPU yang sekarang itu ya, itu yang membuat saya sedih karena dia kan jawab statement. Bahwa dia menjawab kami tak ada waktu memeriksa memverifikasi itu. Ah, itu gila. Gimana anggarannya ada? Calon presidennya cuma 2 biji kok. Iya. 4 lah sama wakilnya kan. Masa memeriksa berkas 4 orang nggak ada waktu, itu gila lah itu. Iya, itu jawaban resmi loh. Ya. Ketua KPU sekarang. Masyarakat tidak akan terima itu Pak Janes ya. Terima nggak bahwa mereka tidak punya waktu? Pembohong itu. Pembohong. Apalagi jawaban ketua KPU yang dipecat itu, ya dipecat gara-gara kasus tindak pidana asusila itu lebih banyak lagi. Ya, dan Itulah Mas. mungkin kesimpulan aja ya kita ambil kesimpulannya. Dari Pak Roy dulu. Ya, Kira-kira kesimpulannya apa yang diharapkan? satu ya. Kasus ini kan ini unik ya. Jadi Polda Metro itu kayak harusnya kayak Barreskrim, cepet tus langsung ke titik-titiknya. Ini kan kalau di Polda Metro itu kan meriksanya kan kayak makan bubur dari pinggir, Ya. karena buburnya panas kan. Gitu. Jadi dia dari pinggir cip sampai ke tengah udah dingin kasusnya. Kan masa ada podcast kayak Iya. Sentana ini dipanggil, podcast sebelah kabarnya juga dipanggil. Ya. Tapi malah justru Kabar. podcast yang menyiarkan yang kabarnya di tanggal itu belum dipanggil. Belum dipanggil. Ini kan aneh kan momen jerat. Jadi malah justru menyusahkan orang-orang lain. Ya. Ya padahal sekali lagi hal yang paling sederhana kata masyarakat. Kalau persoalan tuh bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit? Dari dulu kalau dia tunjukkan ini ijazahnya. Ya, kayak Selesai. saya nih. Iya. Ini Suratnya. surat undangan saya. Dan sebenarnya lucunya, ya ada peribahasa kan, kebo nyusu gudel. Kebo nyusu gudel itu kerbau menyusu kepada anak kerbau. Iya, betul. Kan anaknya malah justru dulu membuktikan, ya kan di depan wartawan kalau jam 7 pagi kumpul di Loji Gandrung, ya toh. Kemudian nih lo ijazahku. Wah, katanya Jangan foto. enggak boleh dia. Katanya Dia dari foto. Bedford, dari London. Inggris. Cuman ternyata ijazahnya juga salah juga, nanti akan ada yang periksa. Harusnya kalau MDIS ya, Management Development Institute Singapura, itu ada logonya MDIS juga di sebelah kiri. Oke. Baru Bedfordnya. Nanti kena uji tinta juga Kan kan? lagi nanti dia. Jadi itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Jadi peribahasanya ya sama nanti. Ya. Oke. Buah itu jatuh tidak jauh dari potong dari batangnya. Iya. Nah, kalau Pak Janes kesimpulannya apa? Coba. Ya, kalau saya kesimpulan saya masalah laporan ijazah palsu dan yang melapor juga ada juga Pak Jokowi. Saya minta ini betul-betul Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Karyoto. Ya. Ini betul-betul kalau bisa tolong teliti benar-benar profesional lah betul dalam penyelidikan ini. Ya. Kalau Barreskrim saya 2 jempol. Bisa secepat itu Mungkin 4 jempol sekali. Jangan dua aja cukup. ada jempol palsu. Kameranya nggak nyampe. Kameranya nggak nyampe. Ada jempol palsu satu kayak preman itu loh. Oh, yang memastikan ijazahnya asli. Yang mau asli. Jadi saya bilang juga Calon dokter UGM. ke Barreskrim, tolong ini serius itu betul-betul. Oke. Saya secepatnya jangan sampai terjadi sekali lagi saya bilang jangan seperti terjadi seperti kasus Jessica dan KM 50. Betul-betul profesional lah Pak. Hormat kepada polisi, hormat kepada Pak Prabowo. Itu aja syarat saya. Nah, Ya. dan karena Pak Janes sudah menyinggung Pak Prabowo, saya berikan kesimpulan begini aja. Kami dari Sentana Podcast mendukung penuh Pak Prabowo untuk membenahi Polri. Yes. Ya. Sekarang sudah mulai kelihatan, Barreskrimnya sangat profesional, bekerja dengan senyap, tapi ada hasilnya ketahuan. Banyak yang diperiksa. Tidak usah gembar-gembor ke media, tidak usah banyak ngomong ke media, tapi kerjanya jelas dan akurat. Kami harap Polda Metro Jaya juga dibenahi seperti itu juga, Betul. dan kasus ini dapat selesai secepat-cepatnya dan seterang-benderangnya. Persis, Mas. Jadi jangan sampai kasus ini selesai sehina-hinanya. Seadil-adilnya. Ya, jadi secepat-cepatnya dan sebangga-bangganya. Iya. Sebangga-bangganya. Ini akan menjadi jangan-jangan ada kasus ini selesai, jangan-jangan Pak Prabowo bisa 2 periode loh. Waduh, tapi jangan 3 periode ya. Jangan. Itu inkonstitusional. Ya. Ya, jadi ini semua juga tidak lepas dari keinginan politiknya Pak Prabowo. Betul. Ya kan? Bahwa apabila ada itikat baik secara politik dari Pak Prabowo, kasus ini akan selesai. Amin.